Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi mengupas kitab kita. Yang akan saya bawakan hari ini adalah kitab Kejadian pasal 15 ayat 1-21. Saya mengambil kesimpulan bahwa tentang kesabaran seorang Abram ini, saudara. Jadi yang saya bawakan kali ini berjudul Tetap Percaya Janji Tuhan. Kita tahu bahwa Abram ini sudah diberikan Tuhan janji tentang keturunan, sudah kemarin-kemarin sudah gitu Tuhan gitu. Tapi Abram tidak merasa bahwa Tuhan ini omong kosong doang gitu. Abram tidak merasa seperti itu. Kalau tentang janji manusia, kadang ternyata itu tidak benar-benar dilaksanakan, atau bahkan maksud saya akhirnya diingkari janji itu gitu. Seperti omongan ke pacar gitu. Kayak, aku janji kok bakal berubah demi kamu. Jadi saya malah ingat bahwa saya tuh waktu itu punya mantan yang perokok aktif. Jadi dia demi mendapatkan saya, dia berkata seperti ini, aku mau sama kamu gitu. Aku janji kok aku gak bakal ngerokok lagi. Dia bilang gitu pada saya. Terus jadilah saya percaya aja gitu. Terus akhirnya hingga suatu saat saya ngeliat dia ngerokok gitu. Dia tuh maksud Anda gitu. Saya sampai kayak kepikiran bahwa memang manusia itu kadang janji itu cuma kayak ngomong doang, janji manis doang gitu. Jadi memang kita nggak boleh terlalu percaya ketika sama orang yang mengucapkan janji gitu. Tapi ketika kita janji sama seseorang atau janji sama Tuhan, itu tuh benar-benar kalian harus sepati, saudara. Jangan meniru persepsi kita sendiri kalau janji manusia tuh omong kosong belaka gitu. Tapi tetaplah kita jadi umat yang baik, saudara. Jadi proses yang dilalui Abraham itu susah. Menjadi seorang yang bertahun-tahun menunggu kepastian akan diberikan keturunan oleh Allah. Tapi Abram tuh nggak marah loh sama Tuhan, kayak, Tuhan kamu tuh janji-janji doang, mana anakku gitu. Abram tidak seperti itu. Nggak bilang sampai akhirnya aku mau ninggalin Tuhan aja karena Tuhan tuh cuman omong kosong gitu. Enggak. Abram tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bahkan kayak tentang di ayat yang 9, Tuhan kan berfirman gitu, ambillah seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati gitu. Jadi ini juga kan sebenarnya Tuhan menyuruh Abram mencari. Ini kan juga susah ya, saudara. Apalagi ketika misalnya seperti ini nih, saya udah berjanji kepada Anda, misal aku berjanji kok ngasih kamu uang gitu, tapi kamu sabar dulu ya gitu. Ketika kalian mungkin sudah capek gitu, gak dikasih uang sama saya, terus saya minta tolong pada Anda, tolong dong itu ambilin barangku di sana gitu. Tapi harusnya kan kalian masih merasakan, kamu aja gak ngasih aku uang, kok nyuruh aku, kamu siapa, masih kayak gitu kan, saudara. Tapi Abram ini tetap mencari binatang-binatang itu gitu. Jadi dia tidak seperti Yunus yang lari dari perintah Tuhan gitu. Dia malah tetap mencari binatang itu karena memang itu perintah Tuhan, dan dia benar-benar nurut, saudara gitu. Kesabaran dan juga kesabaran Abram ini mengingatkan saya tentang kesabaran Nuh. Dan kan juga waktu mendatangkan air bah kan itu benar-benar lama di kapal gitu, tapi dia tetap sabar gitu. Jadi kesabaran Abram dan kesabaran Nuh ini perlu saya ancungin jempol, dan benar-benar jempol tangan kanan, tangan kiri, kaki
kaki saya semua benar-benar keren sih, saudara. Mungkin saya juga sebagai manusia biasa, ketika mungkin diberikan seperti ini nih, tapi jangan sampai ya, diberikan kejadian seperti ini, seperti Abraham dan Nuh ini, saya juga pastinya akan merasa, loh Tuhan kok segini juga beritaanku gitu. Maksudnya kan seperti itu, saudara. Tetapi apa yang Abraham lakukan ini perlu menjadi contoh bagi kita semua gitu. Terkadang memang hidup terasa berat sampai kita lupa bahwa Tuhan tuh berkuasa atas segalanya. Kita tahu kan, Tuhan itu nggak mungkin mencobai kita sampai akhirnya kita benar-benar terpuruk sekali, itu enggak. Tuhan tuh nggak mungkin setega itu melakukan hal itu terhadap kita, saudara. Jadi kita tetap terus percaya bahwa Tuhan itu ada buat kita. Jadi kita terus percaya kepada Allah gitu. Jadi sama seperti Abraham ini, dia tidak berubah dan dia tidak meninggalkan Tuhan, tapi dia tetap percaya bahwa Tuhan itu yang berkuasa. Tuhan itu sudah memberikan janji kepada dia dan akan menepatinya gitu. Dan alhasil juga kan nantinya memang kita tahu Abraham memiliki anak juga gitu pada akhirnya. Jadi kesabaran itu membuahkan hasil yang luar biasa gitu. Seperti halnya ketika kita kesabaran dalam menabung uang 500. Kita ibaratkan sebuah celengan, kita sehari demi hari cuma 500 perak. Itu kan hal yang kecil ya, 500 perak, saudara. Cuman ketika itu dipecah, ketika itu sudah setahun kita selama 500 perak selama sehari, bayangkan berapa yang sudah Anda dapatkan dalam setahun itu. Jadi kesabaran itu merupakan sesuatu hal yang sulit dilakukan, tapi akan membuahkan hasil ke depannya. Jadi saudara, sabar saja. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Marilah kita seperti Abraham yang tetap percaya janji Tuhan, tetap melaksanakan apa yang Tuhan katakan, walaupun mungkin karya Tuhan dalam hidup kita tuh, keinginan kita tuh belum tercapai gitu. Apa yang kita inginkan, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan saya pengen ini tapi saya belum mendapatkannya, tapi Tuhan kok nyuruh saya tetap bersikap baik gitu. Tapi kita teruslah bersikap baik, karena itu memang yang sudah diperintahkan Tuhan gitu. Jadi teruslah kita bisa hidup dan dengan bersikap baik dan selalu percaya terhadap Tuhan gitu. Selalu percaya bahwa Tuhan itu berkuasa atas semuanya. Amin, terima kasih.